Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya mana Pak? Sehat? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat kantong? Insya Allah. Ya nggak apa-apa biar kantongnya kagak sehat, yang penting badan kita sehat. Amin ya rabbal. Yuk jawab yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram DKM Masjid Al-Khair beserta jajarannya, mungkin belum kenal namanya, maafin ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita doain daripada sehat walafiat, berkah rezeki, berkah umur, panjang umur. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohaninya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, kajiannya sampai jam berapa ini? Kalau di sini jam 2. Semangat amat ini. Orang sini beda ya. Alhamdulillah Bapak jam 2, saya ntar pulang duluan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen bulan ini masih dalam momen kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah hamba Allah yang paling mulia, bukan manusia biasa, laisakal basyari, manusia yang luar biasa. Jamaah tahu, pasti tahu siapa Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fin bin Malik bin Nadi bin Kinana bin Khusaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mad bin Nizar bin Adnan sampai kepada bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ngomong-ngomong hafal kagak itu? Kagak. Kirain teh mulang teh hafal. Mudah-mudahan hafal ya. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasul cintanya luar biasa sama kita. Pasti sudah tahu, benar enggak? Rasul cintanya luar biasa sama kita sejak ia lahir sampai sejak ia jadi Rasul sampai ia wafat. Rasul luar biasa, padahal kita enggak kenal, dan Rasul enggak kenal sama kita. Siapa orang Jakarta? Siapa orang Manado, orang Jawa, orang Sunda dan lain sebagainya? Kagak kenal. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasul wafat, Rasul nanya sama Jibril, wahai Jibril, kalau seandainya aku wafat, bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Nanyain kita Pak, bukan nanyain bininya, lakinya Pak, bukan nanyain istrinya, cucunya semua, nanyain kita. Masya Allah. Padahal beliau nggak kenal sama kita. Jibril bingung. Iya ya. Jibril ngadep sama Allah, wahai Allah, kekasihmu nanya sama saya, wahai Allah. Nanya apa sih Jibril? Itu katanya kalau seandainya ia wafat, bagaimana dengan umatnya wahai Allah? Sampaikan kepada kekasihku wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku, aku telah menjamin umatnya untuk masuk surga sebelum umat yang lain. Subhanallah walhamdulillah. Begitu cintanya sama umatnya, bahkan tersirat dalam syair, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum minadz-dzambi wa ghafaru dzunuballah. Ya Rasulullah ya Habiballah, ya Rasulullah ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati Allah, cinta harus ada pengorbanan, bukan begitu? Bapak dulu cinta sama istri bapak dulu, pasti ada pengorbanan, pasti ada iming-imingnya. Kita bawa martabak, apel ke rumah orang tuanya, maksudnya ada apa nih? Jangan-jangan ada apa nih? Pasti bawa anaknya jalan, ada pengorbanan, enggak selonong boy. Iya, sama cinta sama Rasul pun harus ada pengorbanan. Mana pengorbanan kita? Yaitu salah satunya adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Oh Ustaz, kalau begitu, kalau membaca sholawat saya dijamin masuk surga gitu? Pertanyaannya sampai di situ, apakah kita mendapat syafaat? Kalau mendapat syafaat benar, tetapi kalau mendapat masuk surga belum tentu. Loh, belum tentu. Hadis ke-12 tentang Abi Firas. Tentang Abi Firas. Abi Firas adalah pelayan Rasulullah. Wahai Rasul, wahai pelayanku, kata Rasulullah. Iya, wahai Rasul, sa'alni. Abi Firas tanya sama Rasul, wahai Abi Firas, sa'alni, minta sama aku apa yang kau mau. Abi Firas berkata, kata Abi Firas apa? Ya Rasulullah, ini asaluka an-marfataka fil jannah. Wahai Rasul, saya ingin bersamamu di sampingmu nanti di surga. Abi Firas seorang pelayan Rasulullah, bagaimana dekatnya dengan Rasulullah? Pelayan, benar nggak? Bagaimana seorang pelayan dengan seorang atasannya? Sangat dekat, Pak. Apa kata Rasul? Ghair. Ghair nggak ada yang lain. Oh, nggak ada Rasul, cuma itu Rasul. Saya minta nanti di surga, saya pengen sama Rasul, bersanding Rasul, bisa nggak Rasul? Bisa. Apa kata Rasul? Ini asaluka ala nafsika bi kasrati sujud. Baik wahai Abi Firas, kata Rasul, aku akan penuhi permintaanmu dengan satu syarat. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak cukup dengan sholawat, Pak, ternyata. Nah, permasalahannya buat kita adalah, sudahkah sujud kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah salat kita rapi? Sudahkah salat kita apa bahasa? Ya, khusyuk di depan pada Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak kira-kira? Oh, Ustaz, salat saya insyaallah belum khusyuk. Insyaallah belum khusyuk. Susah memang sholat dalam apalagi sholat wajib, khusyuk itu susah. Memang sunnah, khusyuk itu sunnah. Pernah ada yang koreksi sama saya, Ustaz, khusyuk kan sunnah Ustaz, nggak usah dibahas loh. Kenapa nggak usah dibahas? Antum senang sunnah, antum cinta sunnah, apa cinta Rasul harus melaksanakan sunnah, kan begitu. Kalau kita cinta dengan sunnah, karena ma'ifil jannah bersama Rasulullah nanti di surga, kan begitu. Kalau seandainya sunnah kita tidak jalankan, bagaimana dengan yang wajibnya? Oh sunnah, iya sunnah. Sholat khusyuk susah. Padahal dalam surah Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh senang, sungguh bahagia orang yang dalam keadaan sholatnya apa? Khusyuk. Susah khusyuk, apa susah? Apalagi tengah hari malam begini. Masjid orang ada AC-nya di kampung. Biasa habis kerja di mana-mana masuk masjid, gerah banget. Jarang pakai baju begini. Oh, jarang ya, benar. Pakai kaos oblong dia pakai. Ya, Ustaz gerah, Ustaz. Ya, iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan kaos oblong dari si Inci lu pakai. Ini kadang-kadang kaos oblong dari si Inci dipakai sama dia. Iya, sholat zuhur belakang imam, iya dia mau khusyuk, sholli fardhu zuhri Allahu akbar, barnya gede banget, buar. Dia khusyuk, yang belakang orang khusyuk, Pak. Sholli fardhu zuhri Allahu akbar. Kopi kapal api ya. Kira-kira khusyuk nggak tuh yang belakang kita? Khusyuk kagak? Kagak, gara-gara kita di depan dia. Lagi sholat dia kepikiran, wah enak banget kali ya habis sholat ngopi nih, ngopi. Rusak sholat orang ya. Masih mending kopi kapal api. Kalau dari material dipakai baju sama dia, Allahu Akbar,
Semen, Cibinong, repot urusannya itu ya. Makanya hati-hati, sholat pakai apa? Pakai adab. Al-Imam Ruslan Asy-Syafi'i kata Imam Ruslan Asy-Syafi'i, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Apa? Setiap manusia yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka amalannya tersebut mardudah, ditolak, Pak. La tuqbalu, dan tidak diterima. Ini imam besar, seorang ulama sufi. Berarti kalau kita salat gak tahu ilmunya, berarti gimana Ustaz? Ya cuma ngikutin doang. Imam berdiri, dia berdiri, imam ruku, dia ruku, nggak tahu ilmunya. Makanya dengan bagaimana caranya tahu ilmunya? Yuk kita ngaji kajian zuhur di masjid yang kita muliakan ini. Susah sholat untuk rapi, susah. Bener, apalagi kita lagi sibuk kita ngurusin pajak. Lagi sibuk. Sekarang saya mau tanya Bapak, jujur nih, jujur. Bapak ada tamu datang ke rumah, ya, bawa duit 20 juta komisi, bahasa komisi. Pas tuh komisi buat ente 20 juta kemarin jual tanah. Wah, alhamdulillah. Dihitung jam 11.30 itu dia sok. Salat zuhur datang Masjid Al-Ahyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur jawab, mau ngitung dulu apa langsung masjid? Gombal. Orang percaya saya. Ayo, hitung dulu pasti, tanggung. Iya, biar khusyuk. Biar khusyuk. Waduh, zuhur pisan ini. Gimana? Terusin. Allah, bodoh amat, iya kan? Udah ngitung, lupa dia naruh di mana. Ya, mikir apa? Ke mall, bini apa, cincin gelang. Wah, udah pikiran kemana-mana, melayang. Ya itu, usah sama saya juga. Bukan berarti ustadz ulama juga. Wah, dia paling khusyuk, sama Pak. Kita manusia biasa, sama. Kemarin saya di rumah berjohor, baru juga sholat. Allahu Akbar. Ada tamu Pak RT. Assalamualaikum. Waduh, kata kita bersolat pisan ya. Ada bini kita, Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Mana Pak Ustaz? Lagi sholat zuhur, barusan pisan, baru pulang siang, sholat zuhur ya. Oh, bilangin sama Bapak ya, sama Ustaz kalau ntar habis sholat zuhur ke rumah, apain? Ada selamatan di rumah, bocah. Oh iya. Udah pulang Pak RT, udah sholat saya assalamualaikum, nyamperin bini saya. Mah, tadi ada Pak RT. Iya. Mau ngundang ya? Loh, kok Abi tahu? Mengundang selamatan kan? Lah iya, kok Abi tahu kan tadi Abi lagi sholat? Ya gue denger. Aduh, kacau ini, kacau. Aduh, makanya kalau bertamu ngarah itu apa? Tahu diri gitu. Jangan waktu johor lah datang ganggu orang sholat. Bener nggak kira-kira? Maghrib lah mau namu, harus tahu diri. Maka susah. Tuh Cung yang pernah umroh pasti sering umroh. Yang belum umroh mana Cung? Udah pulang belum? Belum. Ke bandara balik lagi. Nggak nyampe ke Mekah, ke Jeddah. Kenapa? Belum daftar Ustaz. Dari siapa yang mau ngajak? Belum daftar lah tuh. Belum daftar mau umroh. Loh, kalau yang pernah umroh pasti tahu di Mekah kalau zuhur, masya Allah, jam 11 udah ditutup pintu ke Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah luar biasa, merinding semua. Apa? Ngabrul, bahasa ngabrul. Itu bahasa ini apa nih? Kalau bahasa sini. Kalau ngabrul, wah, toko kosong, hotel kosong, yang dagang kosong, semua ngabrul. Ngabrul dah bahasa itu. Ke mana? Ke Masjidil Haram, ngapain? Mau sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat dari atas, indah benar. Sama di Madinah juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jamaah ya Allah, berbondong-bondong. Kemarin mau sholat zuhur, luar biasa indah bisa. Pulang ke Indonesia, Masjid Al-Ahyar ajan, korinya tadi ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
jamaah. Susah untuk apa? Sholat yang baik itu susah. Susah untuk mendapat sholat yang sempurna, susah, bener. Barang siapa sholatnya baik atau rapi atau sempurna, maka ibadah yang lainnya pun ikut sempurna. Dan sebaliknya, barang siapa sholatnya rusak, maka ibadah yang lainnya pun ikut rusak. Oh, Ustaz, saya ahli sedekah, Ustaz. Nggak mungkin sholat. Siapapun ahlinya, mau ahli sedekah kek, mau ahli silaturahim kek, mau ulama kek, kalau sholatnya rusak, maka ibadah yang lain ikut rusak. Intinya apa? Sholat adalah yang paling utama. Bagaimana kita agar sholat kita sempurna di hadapan Allah, ibadah kita rapi, maka hadirilah kajian-kajian ilmi tentang apa? Tentang ibadah kita. Berarti nggak cukup dong Ustaz baca sholat. Oh, nggak cukup. Nabi aja nyuruh sama Abi Firas begitu. Dalam kitab Abi Zakaria Ibnu Syarif An-Nawawi, ini kitabnya Sahih. Silakan dibuka bab ke-11. Hadis ke-12 kalau tidak salah. Nih. Jadi bagaimana Ustaz sholat yang baik? Coba pelajari dari pertama takbiratul ihram sampai salam. Kan ribet kita mah. Sholat kita ribet sama urusan kita, bener gak kira-kira? Ribet. HP kadang-kadang, kejadian, teman saya kejadian, sono, iya, jadi imam lagi. HP-nya kasih teman, iya, dikasih pinjam teman, mungkin nggak tahu bisa lihat apa. Kantongin nama dia sudah jadi imam. Wah, cerita sama saya, sampai saya geli. Allahu Akbar. Yang keluar lagu LP Sukaisi, lagu dangdut, lagi ruku, wah bingung dia matiin. Ya Allah, Tad, gua malu banget, Tad, lagian elu. Makanya suka ditulis HP harap dimatikan waktu sholat. Enggak kira-kira. Setelah sholat mau terserah. Susah berhadapan dengan Allah dengan khusyuk. Oh Ustaz, khusyuk itu sunnah, bener. Saya nanya sama Pak jamaah, nanya nih, mau milih khusyuk nonton bola apa nyusuk mau sholat? Ayo, jangan pura-pura dah. Iya, mau milih khusyuk nonton piala dunia apa mau sholat khusyuk? Giliran be nonton bola piala dunia sampai jam 3 mantap tuh mata orang kedip-kedip. Khusyuk bininya sama lagi. Pak, ngopi Pak, ditawarin kopi tambah melek. Samanya laki sama bini, ya kan? Bener. Mila sholat khusyuk. Ya gue gimana sholat yang khusyuk? Dulu guru saya ngomong, kalau sholat pengen khusyuk, ketika ngucap Bismillahirrahmanirrahim, hati kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Kata guru saya begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi ngikutin sampai kelar. Ini makan kagak kita mah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dompet gua mana tadi ya? Ar-Rahmanir-Rahim. Waduh, ketinggalan di rumah. Gua mau bayar pajak lagi ini. Maliki yaumiddin. Mana gua ada selipan lagi di sono di dompet 400.000 buat si Anu. Hai, ketahuan lu. Gak bisa khusyuk. Ustaz, iya. Emang kita bisa khusyuk kayak Rasulullah? Oh, enggak bisa. Sampai kapanpun kita enggak bisa khusyuk. Cuman berusaha untuk khusyuk termasuk salah satu sunnah salat. Kan gitu. Ini mah udah kita kagak khusyuk, orang khusyuk, sholat kayak mau perang. Bedak, maka mereka besok siapin helm. 2 biji kita angkat di kenapa? Tapi Ustaz, buat sholat yang mau buru-buru, bedak kapan bacanya itu? Iya. Allahu Akbar, tanggung. Apa tuh? Mancing. Banyak sekali contoh-contoh yang bikin kita lupa sama Allah, padahal kita pengen memperbaiki sholat kita di hadapan Allah. Susah. Enggak kira-kira. Apalagi jarah ke Wali Songo. Bener, bagus namanya, Zarah Wali Songo. Giliran sholat dikodok. Ada kayak gitu?
Kejadian di mana? Di daerah saya. Ustadznya pada jarah. Semua ustadz jarah, ustadz sekian. Sekian enggak sebut apa. Jarah semua ustadz. Mangkaning. Udah gitu, maghrib orang balik, belum balik. Ribet itu. Lah, tinggal ada Pak RT sama Pak RW. Lu siapa jadi imam ini? Akhirnya ajan udah, tinggal qomat 5 menit lagi. Akhirnya qomat, bocah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada diem ge. Ayolah. Lah ente udah ente. Udah ente kan RW tinggian gua, jabatannya lu. Wah, bisa. Udah apa yang lu bisa? Berhalangan dia malu sama jamaah sama warga, akhirnya RW maju jadi imam. Kepaksa. Ustaz baru belum pada pulang. Jarah Wali Songo. Jangan lihat judulnya doang. Jadi orang mah, Ustaz lagi jarah Wali Songo mantep. Tar dulu belum mantep juga. Pas udah imam maghrib, bacaannya kudu kenceng, betul nggak? Beda sama johor. Saya mau baca apa orang tahu kan? Nggak tahu bapak-bapak? Nggak tahu saya baca apa. Kagak kedengeran johor mah. Tapi kalau maghrib harus zohir, harus kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu gitu. RW belum pernah jadi imam, dia kepala jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai walabdolin. Amin. Bingung dia baca apa gua ini. Gua baca kuliah takut bolak-balik. Walana wala antum. Akhirnya si RW ingat. Gua sering sholat kalau johor gua baca inna atau inna. Wah, ketemu tuh. Lama dia baca juga. Lama banget si RW ini. Baca apa sih? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sama nggak taunya ujungnya bolak-balik nyampe puyeng. Woi, Allahu Akbar dari belakang kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Modar namanya. Akibat apa? Akibat kosong masjid, orang ada orangnya. Ustadznya pada apa? Pada jarah. Makanya hati-hati. Oh, berarti ustadz saya sebagai makmum kudu belajar imam dong. Tentu penting itu. Jangan mentang-mentang sini ada imam tetap. Imam tetap belum selamanya dia dihadir di sini. Bener nggak kira-kira? Bisa aja dia lagi sakit perut di rumahnya. Iya, bener nggak? Iya. Tolong yang bisa baca Quran yang fasih maju. Maaf ini. Kalau belum bisa baca Quran belum fasih, tolong minggir dulu, minggir. Bahaya. Iya, apalagi umur 70. Maafin, mau 70. Iya, udah ngempos. Tahu ngempos? Giginya orang ada metik. Aki-aki metik, aki-aki orang ada gigi, motor metik banyak lagi bayar pajak. Motor metik, hati-hati. Innahu kawa dia mah bukan kana. Iya, makanya mumpung masih bersih gigi kita masih rapi ya, belajar Quran yang rapi biar bisa jadi imam. Kan begitu, ya. Tadi ya. Iya. Innahu kana tawwaba, innahu kawa tembaga. Parah ini urusannya. Makanya salah satu ilmu untuk sholat adalah baca Al-Quran. Ngomong-ngomong ngajinya udah 30 juz apa juz 30 ini? Jangan-jangan orang semua ini. Ustaz saya udah tua Ustaz, baru-baru belajar Quran, repot banyak urusan. Manggil ustadz dari Al-Akhyar. Ngapain? Belajar di rumah atau enggak? Online boleh. Jangan lupa apa? Pulus. Mengaji pakai pulus ustadz. Penting gak ikhlas. Tuh Imam Al-Jaruzi mengatakan dalam kitab Ta'limul Ta'lim, ala la tanal ilma illa bisitatin. Salah satunya wabul qotin, pakai biaya. Kalau pengen pintar, pengen ngaji, pengen berkah, pengen cerdas pakai biaya, bulghotin salah satunya tuh dapat ilmu. Iya, saya kira Ustaz ngaji nggak pakai duit lah, pakai kencing aja bayar.
Saya kencing di terminal, bayar 5.000. Maaf Pak Ustadz, nggak ada kembalinya. Terus kencing lagi ngapa? Astagfirullahaladzim, gua suruh kencing. Yang lucu lagi di sana di Cibodas, kencing 2.000, buang air 3.000. Saya kan buang air, mau apa Pak? Mau buang air. Pas saya bayar 5.000, saya nunggu kembalinya. Mbak, kembalian. Lah, Bapak kan buang air? Iya. Kan 3.000. 5.000 Pak kalau buang air. No, 3.000. Saya gitu sampai kentot. Oh, 3.000 no, 3.000. Bapak kalau buang air kencing dulu kagak? Iya. Iya, tambahin kencing sama buang air 2.000 3.000. Iya, gua kalah. Jadi bulgotin ngaji itu pakai biaya. Walaupun DKM kagak nagih. Oh, para jamaah wayahnya lah. Ini pengajian Johor, usulnya jauh dari sono wayahnya. Walaupun DKM ngomong begitu, ngerti diri ngapa? No keropak lewat isiin. Kan begitu. Ini ngisiin mah dompet ada 50 ribuan, ada cepean, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 2 ribuan. Kira-kira yang mana nih ngambilnya? Pilih-pilih yang mana ya? 50 apa 10 apa 2.000? Ngeliatin temennya pada ngapain begini diumpetin. Lu kenapa sih ngumpetin apa ngeropak sampai ngumpet-ngumpet gini? 2.000. Ya Allah, pengen ngaji, pengen pinter, pengen berkah ilmunya, biar kita sholat tahu ilmunya. Ya Allah, nggak pakai bulgotin biaya, pakai biaya. Jadi ada jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita pengen ibadah kita sempurna, maka satu-satunya adalah ngaji. Ngaji apa? Kalau kita sholat kita pengen rapi, ya baca Qur'annya rapihin, datengin guru, sering-sering baca YouTube, buka YouTube tentang ngaji. Ya kan banyak di YouTube sekarang mah ya. Apa baik ada di YouTube mah? Benar gak? Iya, buka. Kalau kita nggak hafal, nggak ngerti di YouTube, nanya sama Ustadz, jangan ditelan sendiri. Ini kadang-kadang ditelan sendiri, apalagi kajian-kajian Zuhur yang orang jelas sama urusan kita. Oh, dengerin sama dia. Oh, nggak boleh itu, nggak, wah jangan ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita belajar, terus belajar. Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib. Fardhah itu wajib, Pak. Nuntut itu ilmu itu wajib. Artinya apa? Kalau wajib apa artinya? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat tahu. Jadi kalau ada kajian Zuhur di sini sempet nggak ada kegiatan yang lain, hadirlah walaupun bahasanya 10 menit, dengerin. Oh begitu, catat kalau bisa mah. Kenapa harus catat? Karena saya tahu umur bapak-bapak udah 50-an ke atas, ya kan? Bener nggak? Suka lupa. Pulang ke rumah tadi, Bun, apa? Ada kajian di Al-Akhyar. Seneng banget saya dengernya. Terus ngaji apa, Pak? Tadi ngaji apa ya? Lupa sampai rumah. Makanya catat kalau bisa di HP, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, buat apa kita ngaji? Untuk agar ibadah kita mudah-mudahan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya kita menyiapkan diri kita untuk memperbaiki kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Kan begitu, ya. Kita merasa hamba yang dhaif, yuk kita belajar. Kita merasa hamba yang awam, yuk kita belajar, kaji, buka lagi Al-Qur'annya di rumah, baca terjemahannya, kita mutolaah, terus kita aplikasi dalam kehidupan sehari. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, yakin sama Allah, percaya sama Allah, tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita nggak pernah sholat, nggak tahu jalan ke masjid, apalagi kita nggak tahu ilmunya tentang sholat. Nauzubillah subhanallah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah berkah hidup kita, dan mudah-mudahan Allah akhir hayatan kita dalam husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada kajian ini ada faedah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.